Baik, di sini saya akan membahas materi tentang globalisasi. Ada yang tahu bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Baik, penjelasannya, listrik mempunyai tugas penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di banyak sekali bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi tersedia di alam, seperti contohnya aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), dan aliran angin (PLTA). Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaikan tegangan hingga 500 kV. Lalu kemudian disalurkan ke banyak tempat-tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk kepada gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurunan tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke banyak gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke wilayah pemukiman dan sampai ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat sanggup mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerah kalian? Apakah kalian telah mencicipi manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat-kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau alasan sesuatu itu yang dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama dituliskan berdasarkan fakta, yang kedua topik berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang ketiga sifatnya informatif, yang keempat tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, yang kelima menggunakan kata penanda urutan. Kehidupan berbudaya. Budaya sudah menjadi sesuatu bernilai yang terdapat pada masing-masing kelompok warga. Budaya inilah yang telah membedakan dari berbagai antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang umum. Salah satu budaya yang lumayan unik serta jadi energi tarik wisatawan mancanegara di Bali seperti di Bali merupakan ngaben. Tradisi ini ialah tradisi mengurus jenazah seseorang yang sudah wafat serta dikremasi dengan adat istiadat setempat. Namun tidak seluruh turis diizinkan melihat upacara sakral ini sebab wajib menemukan izin dari keluarga yang wafat. Walaupun diadakan seolah-olah meriah serta penuh kegembiraan, tetapi senantiasa saja ialah acara berduka.
Perayaan yang meriah tersebut bertujuan supaya keluarga tidak pilu serta diharapkan arwah yang wafat bisa hidup senang di nirwana situ. Penjelasan dari isi. Budaya Ngaben ini ialah tradisi mengurus jenazah terlama serta termahal sebab keluarga wajib menghasilkan bayaran pemakaman yang lumayan besar. Terlebih lagi bermacam atribut upacara serta keagamaan yang wajib disajikan. Walaupun demikian, tradisi ini senantiasa dilaksanakan serta masih jadi sesuatu tradisi yang hendak senantiasa dipertahankan oleh umat Hindu di Bali. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.